Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita istighosah, ini sedikit mengenai konsep tentang doa ya. Sebelumnya kita awali dengan ucapan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, bahwa doa itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk merubah takdirnya. Maka di Quran itu ada dalil ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi berdasar dengan dalil ini, adik-adik, ini fasilitas yang harus dipakai oleh manusia untuk bisa merubah takdirnya. Maka konsep berdoalah kepadaku itu sama dengan ilmu manajemen, harus ada SOP-nya. Jadi ada protapnya. Kita harus mengerti cara menurut Allah dan cara menurut Rasulullah. Loh, kok beda? Memangnya beda caranya Allah dengan caranya Rasulullah. Rasulullah itu ada sesuatu yang bisa kita tiru, dan ada sesuatu yang kita tidak bisa meniru, karena Rasulullah itu kekasih Allah, sementara kita ini bukan kekasih Allah. Yang namanya kekasih itu tidak minta aja dikasih, wong kekasih. Nah, kita tidak bisa meniru Rasulullah dalam konsep ini. Dan Rasulullah itu karena kekasih tidak melalui protap, tidak melalui SOP. Jadi Rasulullah berdoa itu bukan hanya Rasul ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu cara berdoanya tidak melalui standar operasional prosedur, langsung. Jadi tidak melalui bagian-bagian terkait. Kalau di Sitikes kan lewat Pak Topan dulu, boleh enggak menghadap? No. Karena apa? Orang biasa. Tetapi orang-orang tertentu, Rasul dan orang-orang tertentu yang kita tidak tahu mereka, ketemu Allah itu tidak memakai prosedural. Kepengin ketemu ya ketemu gitu aja. Kepengin minta ya minta gitu aja. Makanya di sini kok pakai istighosah, Pak? Ya kita pakai SOP karena kita merasa kita bukan Khalilullah. Kita merasa makom kita tidak di situ. Sehingga saya ulangi, kita memakai cara yang standar menghadap Allah dengan berbagai standar operasional prosedur. Yang kedua, adik-adik sekalian, ada beberapa dalil dan juga beberapa kaifiyah. Prosedur berdoa itu yang pertama, yang paling penting harus diawali dengan keyakinan bahwa doa kita pasti diterima. Sebab kalau kita berdoa sementara kita tidak meyakini apa yang kita minta, maka kita tidak, maka Allah itu merasa, lawung minta kepada saya kok
tidak percaya. Ngono. Sehingga nanti efek daripada kalau kita tidak yakin dengan doa kita, ya dapat pahala berdoa. Kita dapat pahala berdoa, tetapi kita tidak diberikan apa yang kita minta. Saya ulangi, prosedur pertama sebelum kita istighosah dan berdoa adalah kita harus meyakini bahwa doa kita malam hari ini dikabulkan oleh Allah. Itu dipegang dulu. Orang-orang zaman dulu itu adik-adik, doanya itu sangat singkat, tidak bertele-tele, tapi dikabulkan oleh Allah karena saking percayanya mereka kepada Allah. Sehingga ada cerita petani itu doanya ya tidak pakai Allahumma sholli ala, tidak pakai begitu dulu, hanya sekedar ya Allah cos peleng kayak ono rezeki ya Allah, itu dapat rezeki. Dulu itu seperti itu. Kok bisa Pak? Karena keyakinan mereka kepada Allah itu penting. Keyakinan kepada Allah itu sangat utuh, sehingga Allah langsung memberikan sesuatu yang kita minta karena berkat keyakinan kita itu kepada Allah. Begitu. Ada beberapa pointer yang mungkin bisa kita jadikan awal sebelum kita doa ya. Allah itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Karena memang Allah Maha Besar. Orang yang terlalu banyak berpikir, misalnya aku gak tahu sinau, mosok lulus ya, hanya dengan modal doa. Ini secara tidak langsung Anda meremehkan kemampuan Allah. Wong sudah berdoa kok sampai mikir seperti itu. Ya, berarti yang betul bagaimana? Yang betul gini aja. Ya Allah, aku kemarin tidak belajar. Saya berharap. Saya minta ya Allah dengan doa malam ini saya tetap diluluskan. Ngono. Jadi ojo sampai kalimatnya diputar. Iya, ini kurang belajar ya aku. Masuk lulus ya. Gak lulus. Mengapa? Kita sedang berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah itu seharusnya seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Yang penting kita harus menangis sekecang-kencangnya. Kalau kita perlu bergelumpung supaya permintaan kita dikasih oleh orang tua kita. Itu caranya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, sebelum kita istighosah, supaya ini mengilhami kita, supaya kita betul-betul konsentrasi kepada Allah. Yang kedua, berdoa itu harus jelas apa yang kita minta. Jangan tidak jelas. Karena kebanyakan doa mengapa kok tertunda? Kita memang tidak jelas dan tidak intens mengenai permintaan kita. Berubah-berubah loh. Kok pakai begitu Pak? Apa Allah tidak tahu pikiran kita? Allah tahu. Cuma alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah seperti laptop. Kalau kita tekan P akan keluar P. Kan kita pakai standar tadi, pakai prosedur. Kecuali Anda tidak pakai prosedur loh, dekat dengan Allah itu tidak pakai kayak yang saya terangkan ini untuk orang-orang seperti kita, pakai prosedur. Kalau Anda tidak pakai prosedur ya tidak usah kayak seperti ini, tidak usah langsung minta aja sebenarnya. Tapi kembali ke awal, makom dan kualitas kita mungkin belum waktunya untuk tambah prosedur. Kita harus pakai prosedur itu tadi. Apa? Jelas. Jadi hari ini kita minta lulus ujian. Ya wis itu toh. Yang lainnya minta nanti aja. Jadi seperti minta selamat, minta husnul khotimah. Ya besok kan masih ada waktu. Hari ini fokus di lulus ujian dan jelas ngono caranya.
Supaya apa? Supaya alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini menangkap sinyal kita betul-betul kuat. Kalau itu sudah kuat, maka insya Allah akan cepat menembak target yang kita inginkan. Itu ya. Jadi jelas. Kan banyak tuh cerita karena tidak jelas berdoa, akhirnya alam ini memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ada orang yang berdoa seperti ini, ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang cetar membahana. Lu gak jelas. Maka malaikat yang mengantarkan doa ini bingung, ini yang diminta apa ya? Akhirnya numpak sepeda kejegur sumur, yaitu jenenge cetar membahana. Ada yang seperti itu. Ada ulama sufi yang berdoa itu begini. Jadi dia itu berpikir sangat praktis. Saya ini kan mengenal agama ya, dekat dengan Allah, pakai berzikir. Untuk apa saya kok bekerja sibuk-sibuk? Kan lebih baik saya zikir. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, supaya aku bisa kusuk denganmu ya Allah, dan tidak terganggu dengan aku bekerja. Maka berikanlah aku rezeki sehari 2 kali ya Allah, siang dan sore. Akhirnya dia dituduh maling oleh masyarakat, dimasukkan ke sel, ke penjara. Maka di dalam penjara itu dia dapat jatah makan pagi dan sore. Doanya tidak jelas. Loh, berarti kan Allah tidak jelas. Loh, ini bukan Allah, ini protap, prosedural. Kan sekali lagi makom kita kan tidak bisa langsung kepada Allah karena kita terlalu banyak dosa. Intinya kan begitu aja. Sehingga kita pada saat menemui Allah itu betul-betul sangat prosedural. Sehingga terkadang salah pada saat mencapai target. Bukan Allahnya yang salah, tetapi perangkat-perangkatnya yang menangkap apa yang kita minta itu tadi. Gunung, makanya hati-hati dengan doamu karena tidak jelas keliru. Ada yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah, hanya duduk-duduk aku bisa didatangi orang dan dikasih uang ya Allah. Akhirnya jadi penjaga toilet. Sebab apa? Doanya tidak jelas, ditangkap oleh alam semesta, ditangkap oleh mesin Allah. Penjaga toilet itu mau. Karena doanya memang dengan duduk-duduk didatangi orang, dikasih uang, yaitu penjaga toilet itu tadi. Ada yang berdoa minta berwibawa. Ya Allah, jadikanlah orang-orang takut kepadaku karena kewibawaanku. Gak jelas doanya. Akhirnya sling jadi debt kolektor. Loh, masa Allah tidak tahu? Sekali lagi bukan Allah. Alam semesta sudah diciptakan oleh Allah dalam kondisi sempurna. Kebetulan kita itu tidak dekat dengan Allah sehingga melewati prosedural. SOP-nya bertele-tele. Ya salahnya sendiri kita tidak dekat dengan Allah. Sehingga lewat mesin itu tadi. Lain kalau orang dekat dengan Allah ya gak koyok ini. Ngono. Yang ketiga, prosedur yang harus kita jalani adalah di dalam berdoa kita harus tegas. Loh, doa kok tegas? Tegas meminta kepada Tuhan yang Maha Agung. Kalimatnya harus betul-betul meminta. Contoh, Anda doa begini, ya Allah, perkenankanlah doaku. Itu
secara syar'i salah doa koyo meniku. Wong donga karo Gusti Allah kok, perkenankanlah doaku. Iki doa yang salah, jangan ditiru. Kok bisa, Pak? Iya. Wong njaluk Gusti Allah kok. Iku kan padha karo ngene rek. Ya Allah, kalaulah Engkau mau memberikan kepadaku, maka berilah aku mobil. Ya salah. Kudune, ya Allah, Engkau maha kaya, berikan aku mobil Camry. Ngono sing betul. Jadi ojo ono kalimat perkenankanlah. Seandainya ini membahagiakanku ya Allah, maka datangkanlah dia kepadaku. Ya salah. Wong awakmu seneng arek wedok. Jadi kamu kan seneng anak wanita. Kamu inginnya kan kamu kan pikir gini, saya tak berdoa kepada Allah, nek memang jodoh itu baik untukku, biar saya disatukan. Kalau dia tidak baik untukku, biar saya tidak disatukan. Iku gak ndonga iku jenenge. Lah nek awakmu cinta yo minta disatukan dadi apik. Terus gimana Pak caranya? Kalimatnya mungkin seperti ini. Misalnya awakmu mahasiswa, delok ketua BEM engko wanteng, apik, agamis. Koyoke kok dia bisa menuntun aku di dunia dan di akhirat. Ngono ku ndang ndonga. Siji yakin akan kena dhewe. Nomor loro jelas jenenge sebutno. Cek jelas engko kliru sekretaris BEM sing welek rada pincang. Terus telu dadekno api, aja kok seandainya. Dadi ngene, misale ketua BEM aku lah. Aku apa jenengmu. Ya Allah, ketua BEM ini ya Allah, Setihadi, no, anaknya bertanggung jawab. Anak ini pemuda yang bertanggung jawab. Aku menginginkan dia menjadi pendampingku ya Allah. Maka ya Allah, datangkanlah angin cinta kepadanya, supaya dia bisa membuka cintanya kepadaku. Dan jadikanlah ini menuju kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ngono sing bener donga iku. Ojo kok seandainya dia baik untukku, maka dekatkanlah aku. Dan seandainya dia tidak baik untukku, maka jauhkanlah aku. Ya jelas dijauhkan, ora enek wong apik iku, wong kabeh elek. Ya karena kita meminta pada Allah itu yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi sangat baik. Ngono carane donga. Akeh tak rungono donga-donga. Perkenankanlah doa kami. Yo salah donga karo Gusti Allah sing Maha Kaya. Doa kepada Allah yang Maha Agung. Loh kok perkenankanlah. Berarti kan Allah bisa menolak. Harusnya bagaimana, Pak? Gak usah perkenalkanlah. Kabulkanlah ya Allah. Ngono. Kasus yang pertama tadi, misalnya awak memaksa ya. Datangkanlah angin cinta kepadanya, supaya dia bisa membuka hatinya untuk aku ya Allah. Kalaulah angin cinta belum bisa membuka hatinya, maka datangkanlah angin puting beliung ya Allah. Ngono. Pokoknya sing penting ketua BEM iso dadi jodohku. Ngono carane donga iku. Loh, tapi kok akhirnya tidak berjodoh? Mungkin kamu dicarikan oleh Allah orang yang sekelas ketua BEM atau lebih baik dari ketua BEM. Tapi engko hasilnya tidak jauh dari itu. Ngono carane. Jadi saya ulang ya supaya Anda jelas ya. Satu, harus yakin betul bahwa doa kita malam ini diterima. Dua, harus jelas, tidak usah bertele-tele karena Allah itu Maha Agung. Dan yang nomor tiga, harus memaksa. Memaksa itu artinya kembali ke konsep awal,
Kita harus seperti anak kecil pada saat meminta kepada orang tua kita, kalau perlu kita menangis sampai orang tua kita ngasih sesuatu yang kita minta tersebut. Ini ada tulisan tawasul ya. Tawasul itu artinya melewati. Pak, kok pakai tawasul ya Pak? Sekali lagi, kita ini prosedural. Jadi kalau kita langsung kepada Allah, tidak apa-apa sebenarnya. Cuma kita tidak dekat dengan Allah. Karena kita tidak dekat dengan Allah, kita harus menghadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, supaya mereka ikut mengamini doa kita. Ngono asline rek tawasul itu. Makanya tawasul itu satu, ada tawasul kepada ulama, ya toh. Ada tawasul kepada waktu. Contohnya apa tawasul kepada waktu? Ada dalil yang mengatakan bahwa doa sepertiga malam itu dikabulkan. Itu berarti ada tawasul kepada waktu, memilih waktu. Lalu apa awak mudu kok milih? Apa Gusti Allah itu terpengaruh dengan siang, pagi, malam? Mengapa kok kita pilih sepertiga malam? Itu jenenge tawasul, ngono lho ya. Ada yang tawasul kepada tempat. Contoh, apa awak mendonga tengok Ka'bah? Apa Gusti Allah gak krungu nek ndonga nggo Gusti Sang Tua? Ngono. Berarti apa? Berarti Anda tawasul kepada Ka'bah. Karena dalil yang mengatakan berdoa di dekat Ka'bah itu dikabulkan oleh Allah. Ya padha karo ngono iku ya jenenge tawasul rek. Ngono. Jadi supaya Anda tidak salah konsep, engko darani kok pakai tawasul hadiah sih Pak? Apa gak syirik Pak? Berdoa kepada Allah kok pakai berbagai cara. Lah wong memang prosedure awak-awak dhewe iku gak apik kaya ulama-ulama ngono iku. Kakek dosa, makane takjak istighosah ngene iki karena saya merasa kita itu belum punya kedekatan dengan Allah yang intens, sehingga kita perlu membaca beberapa prosedural itu ya. Itu supaya tidak salah ya. Nomor 11 ini konsentrasi tinggi. Jadi wa ila hajati itu betul-betul siji jelas. Kalau saya menganjurkan doa itu kalau untuk kepentingan sendiri itu agak abot. Tetapi kalau dilimpahkan kepada kepentingan orang lain itu agak ringan. Contohnya ini rek. Tapi aja mbok lambe tok, iki ya kudu mbok ati. Ngene contohnya rek. Ya Allah, aku ingin sekali membahagiakan orang tuaku. Aku ingin lulus tepat waktu ya Allah. Aku ingin langsung kerja ya Allah. Maka tahap pertama ini ya Allah. Tahap kedua ya, kan wis lulus awakmu. Maka tahap yang kedua ini, luluskanlah ujian. Apa rek? Jenenge ujian apa rek? Cekak keliru rek aku rek. Jawab salah situ rek, aku lali. Yo, ya wes, saya ulangi. Ya Allah, iki kok tak kayak waktu rada suwi. Nek kepengin nangis so malapi. Saat durung istighosah awakmu wis njaluk aku. Ya Allah, aku ingin membahagiakan istri suamiku. Iku nek awakmu dhewe bojo nek durung yo. Aku kepengin membahagiakan orang tuaku ya Allah. Aku ingin setelah ini bisa bekerja. Untuk bisa bekerja syaratnya 2. Ijazah sudah aku punya ya Allah. Tapi ujian Ukomnas aku belum punya. Maka supaya aku bisa membahagiakan orang tuaku ya Allah, dan bisa langsung bekerja, luluskanlah ya Allah ujian besok dengan nilai di atas 100 ya Allah.